Jason Carter duduk di apartemen kecilnya di Chicago, menatap layar laptop yang menampilkan berita tentang invasi Rusia ke Ukraina. Sebagai mantan anggota pasukan khusus AS, ia telah meninggalkan kehidupan militer beberapa tahun lalu, tetapi perang selalu memanggilnya kembali. Tawaran untuk bergabung dengan Legiun Internasional Ukraina datang melalui kontak lamanya di dunia militer bayangan. Bayaran yang ditawarkan tinggi, tetapi lebih dari itu, ia melihat kesempatan untuk kembali ke medan perang, tempat di mana ia merasa hidup. Tanpa ragu, ia menghubungi rekannya, seorang mantan prajurit Inggris bernama Ryan Foster, yang juga tertarik untuk bergabung. Dengan cepat, mereka mengatur perjalanan ke Ukraina, menyamar sebagai relawan kemanusiaan untuk menghindari perhatian otoritas. Setibanya di Kyiv, suasana kota dipenuhi oleh kepanikan dan kehancuran. Sirene serangan udara berbunyi hampir setiap jam, mengingatkan mereka akan bahaya yang selalu mengintai. Jason dan Ryan melapor ke markas Legiun Internasional, di mana mereka bertemu dengan puluhan tentara bayaran lainnya dari berbagai negara, Amerika, Prancis, Jerman, bahkan beberapa dari Amerika Selatan dan Asia. Mereka segera diberi perlengkapan perang standar dan pelatihan kilat untuk memahami strategi militer Ukraina. Namun, Jason segera menyadari bahwa banyak dari mereka tidak memiliki pengalaman tempur yang cukup. Sebagian besar hanyalah mantan tentara reguler atau bahkan warga sipil yang termotivasi oleh alasan pribadi. Ia tahu bahwa mereka akan segera menghadapi ujian sebenarnya di medan perang. Hanya dalam beberapa hari, Jason dan unitnya dikirim ke garis depan di Donetsk, salah satu titik pertempuran paling sengit antara Ukraina dan Rusia. Saat mereka tiba di pos pertahanan, mereka melihat kehancuran yang mengerikan, bangunan-bangunan hancur, kendaraan militer yang terbakar, dan mayat-mayat yang berserakan di jalan. Seorang perwira Ukraina memberi mereka pengarahan singkat sebelum mengirim mereka ke posisi bertahan. Jason merasakan ketegangan di udara, ini bukanlah perang yang bisa dimenangkan dengan pengalaman semata, tetapi juga dengan keberanian dan ketahanan mental. Saat matahari mulai tenggelam, suara dentuman artileri mulai mendekat. Jason menghela napas panjang, ia tahu bahwa perang ini baru saja dimulai. Dentuman artileri mengguncang tanah di sekitar Jason dan timnya. Mereka bersembunyi di parit perlindungan, menunggu aba-aba untuk membalas serangan. Asap tebal menyelimuti medan perang, menciptakan suasana mencekam yang memperlambat pandangan mereka. Jason mendengar jeritan seorang tentara muda dari Kanada yang terkena pecahan mortir, darah mengalir deras dari pahanya. Ryan segera menariknya ke belakang, sementara seorang paramedis Ukraina mencoba menghentikan pendarahannya. Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk berduka. Tiba-tiba, terdengar suara deru tank Rusia mendekat, dan perintah segera diberikan untuk bersiap menghadapi serangan darat. Jason menggenggam senapannya erat-erat, jantungnya berdegup kencang. Pertempuran pecah dalam hitungan detik. Pasukan Rusia menyerbu dari dua arah dengan infanteri dan kendaraan lapis baja. Jason berjongkok di balik reruntuhan, menunggu waktu yang tepat sebelum melepaskan tembakan ke arah musuh. Ia melihat seorang tentara bayaran dari Prancis mencoba berlari ke posisi yang lebih baik, tetapi peluru sniper Rusia menembus kepalanya, membuat tubuhnya jatuh ke tanah tanpa nyawa. Rasa takut menjalar di tubuh Jason, tetapi insting tempurnya mengambil alih. Ia dan Ryan bekerja sama dengan cepat, menembak dengan akurat untuk menahan pasukan lawan. Namun, posisi mereka mulai terdesak, dan amunisi semakin menipis. Komandan unit Ukraina memberi perintah untuk mundur ke titik pertahanan kedua sebelum mereka semua terjebak dan dimusnahkan. Dengan sisa tenaga, Jason dan timnya berlari di antara ledakan yang mengguncang tanah. Asap hitam membumbung tinggi, menyelimuti langit yang mulai gelap. Mereka berhasil mencapai reruntuhan sebuah gedung tua dan menjadikannya sebagai benteng pertahanan sementara. Namun, jumlah mereka telah berkurang drastis, dari 30 orang yang dikirim ke medan perang pagi itu, hanya 15 yang berhasil selamat. Jason duduk bersandar di dinding, tangannya gemetar saat ia mengisi ulang magazin senapannya. Ia memandang Ryan yang juga terengah-engah, matanya dipenuhi kelelahan dan kemarahan. Ini baru pertempuran pertama mereka, dan mereka sudah kehilangan begitu banyak. Jason mulai menyadari bahwa perang ini bukan sekadar pertempuran antara dua negara, tetapi juga permainan kekuatan besar yang mempertaruhkan nyawa orang-orang seperti mereka. Setelah bertahan dari pertempuran brutal di Donetsk, Jason dan unitnya ditarik mundur untuk mendapatkan instruksi baru.
Mereka dikirim ke Kharkiv untuk menjalankan misi sabotase terhadap konvoi logistik Rusia yang melintasi rute utama di pinggiran kota. Misi ini tampak sederhana, mereka hanya perlu menghancurkan jembatan yang menjadi jalur utama suplai musuh. Namun, Jason merasa ada sesuatu yang tidak beres. Informasi intelijen yang mereka terima terlalu detail, seolah-olah musuh telah mengetahui pergerakan mereka. Ryan juga merasa curiga, tetapi mereka tak punya pilihan lain selain mengikuti perintah. Dengan perlengkapan peledak dan persenjataan ringan, mereka bergerak dalam kegelapan malam, menyelinap melalui reruntuhan kota yang hancur akibat serangan udara sebelumnya. Saat mereka tiba di lokasi, Jason mengatur anak buahnya untuk menempatkan bahan peledak di bawah jembatan. Namun, sebelum mereka selesai, suara deru mesin kendaraan terdengar mendekat dengan cepat. Dalam hitungan detik, rentetan peluru menghujani mereka dari segala arah. Ini jebakan. Pasukan Rusia telah menunggu mereka dengan persiapan penuh. Beberapa rekannya tewas seketika, sementara yang lain berusaha mencari perlindungan di balik reruntuhan. Jason dan Ryan berhasil menghindari tembakan awal, tetapi mereka segera menyadari bahwa mereka telah terkepung. Dari radio, Jason mendengar teriakan unit lain yang juga mengalami serangan serupa di titik berbeda. Seseorang telah membocorkan operasi ini kepada musuh. Mereka berusaha melarikan diri, tetapi pasukan Rusia mengejar dengan drone dan tembakan mortir yang terus-menerus menghantam posisi mereka. Satu persatu anggota timnya gugur, termasuk seorang pejuang dari Jerman yang sudah bertahun-tahun berpengalaman di zona konflik. Jason dan Ryan akhirnya menemukan sebuah gudang tua untuk bersembunyi, menunggu pasukan Rusia melewati mereka. Nafas mereka terengah-engah, dan adrenalin menguasai tubuh mereka. Di saat itulah Jason menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang bertahan hidup di medan perang, tetapi juga menghadapi pengkhianatan yang mungkin datang dari dalam. Mereka harus mencari tahu siapa yang telah membocorkan misi mereka, sebelum mereka semua mati sia-sia. Di Moskow, Kolonel Fedorov duduk di dalam ruang operasi rahasia, menatap layar yang menampilkan pergerakan tentara bayaran di Ukraina. Sejak awal perang, ia telah ditugaskan oleh Kremlin untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi para kombatan asing yang bertempur untuk Ukraina. Dengan jaringan intelijen yang luas, ia berhasil menyusup ke berbagai kelompok tentara bayaran dan mengumpulkan informasi mengenai identitas serta lokasi mereka. Serangan di Kharkiv adalah bukti keberhasilan operasinya. Jebakan yang ia rancang telah menghancurkan sebagian besar unit bayaran, dan hanya sedikit yang berhasil melarikan diri. Namun, satu nama menarik perhatiannya lebih dari yang lain, Jason Carter. Mantan pasukan khusus, Amerika itu telah bertahan lebih lama daripada yang diperkirakan, dan Fedorov tahu bahwa pria ini akan menjadi ancaman jika dibiarkan hidup. Sementara itu, Jason dan Ryan masih bersembunyi di gudang tua di pinggiran Kharkiv, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka tahu bahwa seseorang telah membocorkan lokasi mereka kepada Rusia, tetapi siapa? Dalam pasukan mereka, hanya ada sedikit orang yang mengetahui detail operasi ini, yang berarti pengkhianatan terjadi di level yang lebih tinggi. Ryan mencurigai seorang perwira Ukraina yang baru bergabung dalam unit mereka beberapa minggu lalu. Pria itu sering menghilang dan memiliki akses ke informasi sensitif. Namun, tanpa bukti, mereka tidak bisa mengambil tindakan gegabah. Dengan kelelahan yang luar biasa dan jumlah amunisi yang menipis, mereka memutuskan untuk bergerak di malam hari dan mencari kontak mereka di dalam kota untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Di sisi lain, Kolonel Fedorov mengirim tim Spetsnaz untuk memburu Jason dan sisa unitnya. Ia tak ingin membiarkan mereka kembali ke markas dan melaporkan pengkhianatan yang telah terjadi. Dengan peralatan canggih, timnya mulai menyisir area yang diduga menjadi tempat persembunyian Jason. Dalam hitungan jam, jejak mereka mulai terdeteksi. Jason dan Ryan baru saja keluar dari gudang ketika mereka mendengar suara drone di atas mereka, sebuah pertanda buruk. Tanpa banyak pilihan, mereka segera berlari ke arah reruntuhan kota, mencoba menghindari pengejaran. Namun, mereka tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Jika mereka tidak menemukan jalan keluar segera, mereka akan menjadi target empuk bagi pasukan Rusia yang kini memburu mereka tanpa ampun. Jason dan Ryan terus bergerak di antara reruntuhan Kharkiv, berusaha menghindari patroli Rusia yang semakin intensif. Mereka menyusuri gang-gang sempit dan bangunan yang hancur, mencari tempat aman untuk bersembunyi sementara. Namun, mereka tahu bahwa bertahan di kota yang penuh dengan mata-mata bukanlah pilihan.
Mereka harus segera menemukan kontak mereka di dalam jaringan perlawanan bawah tanah Ukraina, seseorang yang bisa memberikan informasi tentang siapa yang telah membocorkan operasi mereka. Saat fajar mulai menyingsing, mereka akhirnya tiba di sebuah bunker rahasia yang dikelola oleh kelompok gerilyawan lokal. Di sana, mereka bertemu dengan Andriy, seorang mantan perwira intelijen Ukraina yang kini bekerja dalam operasi rahasia melawan Rusia. Andriy sudah mendengar tentang jebakan di Kharkiv dan menduga bahwa ada pengkhianat di dalam jaringan pasukan bayaran. Dengan aksesnya ke informasi militer Ukraina, ia menunjukkan kepada Jason dan Ryan daftar nama perwira yang baru-baru ini berkomunikasi dengan pihak asing. Salah satu nama yang mencurigakan adalah Mayor Viktor Melnyk, perwira yang bertanggung jawab atas koordinasi operasi mereka. Jason langsung teringat bahwa Melnyk selalu bertindak aneh, sering berbicara dengan orang-orang di luar unit mereka dan memiliki akses langsung ke informasi strategis. Semakin mereka menggali informasi, semakin jelas bahwa Melnyk kemungkinan besar adalah mata-mata Rusia yang telah membocorkan misi mereka. Namun, sebelum mereka bisa merencanakan langkah selanjutnya, suara ledakan mengguncang bunker. Pasukan Rusia telah menemukan lokasi mereka. Dengan cepat, Jason, Ryan, dan Andriy mengambil senjata mereka dan bersiap untuk melawan. Granat dilemparkan ke dalam bunker, memaksa mereka melompat ke lorong bawah tanah untuk menyelamatkan diri. Mereka berlari dalam kegelapan, melewati terowongan sempit yang mengarah keluar kota. Di belakang mereka, suara tembakan dan teriakan semakin mendekat. Jason tahu bahwa mereka tidak bisa lari selamanya, mereka harus berhadapan langsung dengan para pemburu mereka. Dengan strategi cepat, mereka memutuskan untuk menyergap pasukan Rusia di persimpangan terowongan. Saat para tentara musuh mendekat, Jason dan timnya membuka tembakan dengan brutal, menghancurkan lawan dalam pertempuran jarak dekat. Namun, meskipun mereka berhasil lolos, mereka kini punya misi baru, memburu Mayor Melnyk dan mengungkap sejauh mana pengkhianatannya telah merugikan mereka. Setelah berhasil melarikan diri dari penyergapan di bunker, Jason, Ryan, dan Andriy bergerak menuju lokasi rahasia di luar Kharkiv untuk menyusun rencana. Mereka sadar bahwa perang ini bukan hanya soal pertempuran di medan laga, tetapi juga permainan intelijen yang penuh tipu daya. Mayor Viktor Melnyk telah mengkhianati mereka, dan jika mereka tidak menghentikannya, lebih banyak tentara bayaran dan pasukan Ukraina yang akan jatuh ke dalam jebakan Rusia. Dengan informasi yang dikumpulkan oleh Andriy, mereka menemukan bahwa Melnyk sering berkomunikasi dengan seorang agen Rusia di Odessa, kota pelabuhan strategis yang menjadi pusat logistik bagi pasukan Ukraina. Tanpa ragu, mereka memutuskan untuk pergi ke sana dan membongkar jaringan pengkhianatan yang lebih besar. Perjalanan ke Odessa tidak mudah. Mereka harus menghindari pos pemeriksaan Rusia dan Ukraina, karena kini mereka bukan hanya diburu oleh intelijen Rusia, tetapi juga dicurigai oleh militer Ukraina sendiri. Dengan menyamar sebagai pekerja bantuan kemanusiaan, mereka menyelinap melewati daerah konflik yang hancur akibat serangan udara. Di sepanjang jalan, mereka melihat dampak perang yang mengerikan, rumah-rumah yang runtuh, warga sipil yang terluka, dan mayat yang berserakan di jalanan. Jason, yang sudah terbiasa dengan brutalitas perang, tetap merasa marah melihat penderitaan ini. Ia tahu bahwa di balik perang ini, ada banyak kepentingan tersembunyi yang hanya mempermainkan nyawa manusia seperti pion di papan catur. Setibanya di Odessa, mereka segera menyusuri pelabuhan dan mencari jejak Melnyk. Andriy berhasil melacak lokasi tempat tinggalnya, sebuah apartemen tua yang dijaga ketat oleh beberapa pria bersenjata. Itu menandakan bahwa Melnyk bukan sekadar perwira biasa, tetapi bagian dari jaringan yang lebih besar. Jason dan Ryan menyusun strategi untuk menyergapnya tanpa menarik perhatian. Dengan cepat, mereka menyusup ke gedung itu di tengah malam, bergerak dalam bayangan. Saat mereka mendekati kamar tempat Melnyk berada, mereka mendengar suara percakapan dalam bahasa Rusia. Jantung Jason berdegup kencang. Mereka baru saja mengonfirmasi bahwa Melnyk benar-benar bekerja untuk musuh. Saat Jason bersiap untuk masuk, ia tahu bahwa satu kesalahan saja bisa membuat mereka semua mati. Jason memberi isyarat kepada Ryan dan Andriy untuk bersiap. Mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menangkap Melnyk hidup-hidup dan menggali informasi darinya. Dengan senjata terangkat, mereka menerobos pintu apartemen dengan kecepatan tinggi. Suara tembakan meletus saat dua pria bersenjata Rusia yang berjaga mencoba melawan, tetapi Jason dan Ryan lebih cepat, satu peluru tepat mengenai kepala penjaga pertama, sementara yang kedua tumbang dengan luka fatal di dadanya.
Dalam hitungan detik, apartemen menjadi sunyi, hanya tersisa suara langkah kaki Melnyk yang panik mencoba melarikan diri melalui balkon. Andri mengejarnya dan dengan satu tendangan keras, ia menjatuhkan pengkhianat itu ke lantai. Melnyk terengah-engah, wajahnya dipenuhi ketakutan saat Jason menariknya ke kursi. Ryan segera mengikat tangannya dengan tali plastik sementara Andri menempelkan pistol ke dahinya. "Siapa yang kau hubungi?" tanya Jason dengan suara dingin. Melnyk menggeleng, menolak berbicara, tetapi Jason tahu bagaimana cara membuat orang seperti ini bicara. Dengan satu pukulan keras ke rahangnya, Jason melihat darah mengalir dari bibir pengkhianat itu. "Kau membocorkan posisi kami di Kharkiv. Berapa banyak lagi pasukan kita yang telah kau jual ke Rusia?" Melnyk tersenyum lemah, seolah mengejek mereka. "Kalian sudah kalah. Tak ada yang bisa menghentikan mereka," katanya dengan suara bergetar. Namun, sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, suara sirene mobil patroli terdengar mendekat. Tak ada waktu, mereka harus segera pergi sebelum pasukan Rusia atau Ukraina sendiri menemukan mereka. Dengan cepat, Jason menekan pistol ke kepala Melnyk dan menarik pelatutnya tanpa ragu. Tubuh pengkhianat itu terkulai lemas, darah mengalir membasahi lantai kayu apartemen. "Kita tak butuh lebih banyak pengkhianat," gumamnya. Ryan dan Andri segera mengumpulkan dokumen serta ponsel Melnyk, berharap menemukan petunjuk tentang jaringan mata-mata yang lebih besar. Mereka lalu keluar dari apartemen melalui jalur belakang, menyelinap ke gang-gang gelap Odessa sebelum patroli musuh tiba. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, ponsel yang mereka ambil dari Melnyk berdering. Jason menatap layar, tidak ada nama kontak, hanya sebuah nomor asing. Dengan hati-hati, ia menjawab panggilan itu. Suara berat dari seberang terdengar jelas, "Kalian pikir sudah menang? Ini baru permulaan." Jason merasakan bulu kuduknya meremang mendengar suara di telepon itu. Nada suara orang di seberang terdengar tenang, tapi penuh ancaman tersembunyi. "Kami tahu siapa kalian, dan kami selalu mengawasi," kata suara itu sebelum panggilan terputus. Jason menatap layar ponsel dengan rahang mengatup rapat. Ryan dan Andri mendekat, menunggu penjelasan. "Mereka tahu kita ada di sini," gumam Jason. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk memahami arti dari ancaman itu. Ini bukan sekadar operasi intelijen biasa. Mereka telah menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pengkhianatan Mayor Melnyk. Jaringan ini lebih luas dan lebih dalam dari yang mereka kira, dan sekarang mereka telah menarik perhatian musuh yang lebih berbahaya. Mereka segera meninggalkan Odessa, menggunakan dokumen palsu untuk menyelinap keluar kota. Dengan menggunakan jalur gerilya yang dikendalikan oleh jaringan perlawanan Ukraina, mereka bergerak menuju Dnipro, tempat salah satu markas utama tentara bayaran berada. Di sepanjang perjalanan, Jason mulai menghubungkan titik-titik yang selama ini terpisah. Pengkhianatan Melnyk hanyalah puncak gunung es. Jika jaringan mata-mata Rusia sudah menembus operasi militer Ukraina, berarti ada lebih banyak pengkhianat yang bersembunyi di dalam pasukan mereka. Pertanyaan yang lebih besar adalah, siapa yang mengendalikan semua ini? Apakah hanya Rusia, atau ada kepentingan lain yang bermain di balik layar? Setibanya di Dnipro, mereka bertemu dengan seorang mantan agen CIA bernama Marcus Holloway, seorang veteran perang dingin yang kini bekerja sebagai penasihat bagi tentara bayaran asing. Marcus memiliki akses ke jaringan intelijen bawah tanah yang luas, dan ketika Jason menunjukkan ponsel Melnyk kepadanya, ekspresi pria tua itu berubah tegang. "Kalian baru saja membuka sarang ular," katanya pelan. Ia lalu menunjukkan sesuatu di laptopnya, sebuah daftar nama yang dikompilasi oleh jaringan mata-mata barat tentang operasi tentara bayaran di Ukraina. Beberapa nama di daftar itu sudah dicoret, termasuk beberapa rekan Jason yang terbunuh dalam jebakan di Kharkiv. "Ada seseorang yang secara sistematis menargetkan kalian," kata Marcus. "Dan aku punya firasat buruk tentang siapa dalangnya." Jason mengepalkan tinjunya. "Ini bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini tentang membalas dendam dan membongkar jaringan bayangan yang telah menjebak mereka sejak awal." Marcus menatap Jason dengan ekspresi serius. "Jaringan ini bukan hanya tentang Rusia," katanya, sambil memperbesar gambar di layar laptopnya. Terlihat peta digital dengan garis-garis merah yang menghubungkan berbagai kota di Eropa Timur dan Timur Tengah. Ini adalah operasi lintas negara. Ada pihak lain yang mengambil keuntungan dari perang ini. Jason memperhatikan dengan saksama. Beberapa titik di peta menunjukkan lokasi yang tidak asing, Kyiv, Warsawa, Istanbul, dan bahkan Washington.
Ini lebih dari sekadar perang antara Rusia dan Ukraina, lanjut Markus. Ada kelompok bayangan yang mengendalikan aliran uang, senjata, dan informasi di kedua sisi. Dan kalian baru saja menginjak wilayah mereka. Ryan mendekat dan menunjuk satu nama dalam daftar yang Markus tampilkan. Mikhail Orlov, gumamnya. Siapa dia? Markus menghela napas panjang. Orlov adalah mantan agen FSB yang membelot dan sekarang bekerja untuk kelompok tentara bayaran swasta. Dia bukan hanya penghubung Rusia, tetapi juga orang yang diduga memiliki koneksi ke beberapa perusahaan senjata di barat. Jason menyipitkan mata. Jadi dia yang menarik tali di balik layar. Markus menggeleng. Tidak sepenuhnya. Dia hanya salah satu pemain besar. Tapi jika kalian ingin menghancurkan jaringan ini, kalian harus mulai darinya. Jason mengepalkan tangannya. Ini mulai masuk akal. Pengkhianatan monyet bukan hanya tentang membocorkan posisi mereka kepada Rusia, tetapi bagian dari rencana yang lebih besar untuk menyingkirkan para tentara bayaran yang tidak bisa dikendalikan. Jika Orlov benar-benar terlibat, maka mereka harus bergerak cepat sebelum dia menghilang. Di mana dia sekarang? Tanya Jason. Markus mengetik beberapa perintah di laptopnya, lalu sebuah titik muncul di peta. Warsawa. Dia akan menghadiri pertemuan dengan perwakilan dari sebuah perusahaan keamanan swasta. Jika kalian ingin menangkapnya, ini kesempatan terbaik. Jason menatap Ryan dan Andrei. Kita berangkat malam ini. Mereka tahu misi ini berbahaya, tetapi tidak ada jalan kembali. Mereka telah melangkah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Jason, Ryan, dan Andrei tiba di Warsawa dengan identitas palsu, berpura-pura sebagai kontraktor keamanan dari perusahaan fiktif. Mereka telah merencanakan segalanya dengan cermat, karena Mikhail Orlov bukanlah target yang mudah. Mantan agen FSB itu dikelilingi oleh pengawal elit, dilindungi oleh koneksi politik dan kekuatan finansial dari jaringan bayangan yang mengendalikan perang di Ukraina. Informasi dari Markus menunjukkan bahwa Orlov akan menghadiri pertemuan di sebuah hotel mewah di pusat kota, di mana ia bertemu dengan perwakilan perusahaan militer swasta barat. Ini bukan sekadar negosiasi bisnis, ini adalah pertemuan para dalang perang. Dengan menyamar sebagai investor keamanan, Jason dan timnya berhasil menyusup ke hotel. Mereka duduk di bar, mengamati setiap gerakan di lobi. Tidak butuh waktu lama sebelum Orlov muncul, mengenakan jas mahal dan didampingi dua pria berbadan besar yang jelas merupakan pengawalnya. Ia berjalan dengan percaya diri menuju ruang pertemuan pribadi, tanpa menyadari bahwa ia sedang diburu. Andrei segera mengakses sistem hotel melalui tablet kecilnya, menonaktifkan kamera keamanan di koridor menuju ruang pertemuan. Kita hanya punya beberapa menit sebelum mereka menyadarinya, bisik Andrei. Jason dan Ryan bergerak cepat, menyelinap melalui lorong dan menyergap dua pengawal Orlov sebelum mereka bisa bereaksi. Dengan gerakan cepat, mereka mencekik dan menjatuhkan keduanya tanpa suara. Saat mereka masuk ke dalam ruang pertemuan, Orlov yang sedang berbicara dengan seorang eksekutif perusahaan keamanan barat langsung membeku. Jason mengarahkan pistol ke kepala Orlov. Kau sudah terlalu lama bermain di dua sisi, katanya dingin. Orlov tersenyum samar, tampak tidak terkejut. Kalian tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, katanya dengan suara tenang. Perang ini bukan tentang Rusia atau Ukraina. Ini tentang kekuatan yang lebih besar, yang jauh di luar jangkauan kalian. Namun sebelum Jason bisa menggali lebih banyak informasi, pintu ruangan tiba-tiba meledak. Pasukan keamanan hotel, yang ternyata adalah orang-orang Orlov, telah mengetahui penyusupan mereka. Dengan cepat, Jason dan timnya berlindung, melepaskan tembakan ke arah lawan. Orlov menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Jason mengutuk dalam hati, mereka telah kehilangan target utama, dan sekarang harus berjuang untuk keluar dari jebakan mematikan ini. Jason, Ryan, dan Andrei berlindung di balik meja besar saat tembakan bertubi-tubi menghancurkan ruangan pertemuan. Mereka terjebak, Orlov telah melarikan diri, dan kini pasukan keamanannya menguasai lorong-lorong hotel. Jason melirik ke arah Andrei yang sedang mencoba mengakses sistem keamanan melalui tablet kecilnya. Aku bisa membuka jalur evakuasi di dapur bawah tanah, bisik Andrei. Tapi kita harus keluar dari ruangan ini dulu. Jason mengangguk. Kita buat jalan sendiri. Ryan melempar granat asap ke arah pintu, menciptakan kepanikan di antara para penjaga Orlov. Begitu asap memenuhi ruangan, Jason dan Ryan bergerak cepat, menembak dua penjaga yang mencoba masuk. Mereka berlari keluar, menyusuri koridor yang dipenuhi suara alarm dan teriakan.
Ketika mereka mencapai tangga darurat, suara helikopter terdengar dari atap hotel. "Orlov kabur dengan helikopter," seru Ryan. Jason mengumpat, "Kita kejar dia." Mereka berlari menaiki tangga, menembak siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Namun, saat tiba di atap, mereka hanya bisa menyaksikan helikopter Orlov menghilang di langit Warsawa. Jason menatap tajam ke arah helikopter yang semakin menjauh. "Dia lolos kali ini," gumamnya. Namun, mereka tidak bisa berlama-lama di sana. Pasukan polisi Polandia telah mengepung hotel setelah mendengar suara baku tembak. Jason dan timnya harus keluar sebelum mereka ditangkap atau dibunuh. Dengan cepat, mereka turun melalui sisi bangunan menggunakan tali darurat yang telah mereka siapkan. Begitu menyentuh tanah, mereka bergegas menuju kendaraan yang telah diparkir sebelumnya. Mereka tahu satu hal, perburuan belum berakhir. Orlov mungkin telah lolos, tetapi sekarang mereka tahu bahwa perang ini dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar. Dan mereka bertekad untuk mengungkap siapa dalang sebenarnya di balik semua ini. Jason, Ryan, dan Andriy berhasil keluar dari Warsawa dan bersembunyi di sebuah tempat aman yang disediakan oleh Markus. Mereka sadar bahwa kini mereka bukan hanya buronan bagi jaringan Orlov, tetapi juga diburu oleh otoritas Polandia yang menganggap mereka sebagai teroris internasional. Markus segera menghubungi mereka dengan informasi baru, sebuah penyadapan komunikasi antara Orlov dan seseorang yang disebut The Broker, sosok misterius yang diduga menjadi otak di balik peredaran tentara bayaran di Ukraina. "Broker ini bukan sekadar pedagang senjata atau mata-mata biasa," ujar Markus. "Dia yang mengatur siapa yang bertarung dan siapa yang mati dalam perang ini. Jika kalian ingin menghentikan semuanya, kalian harus menemukan dia." Dengan informasi itu, mereka melacak lokasi pertemuan berikutnya antara Orlov dan Broker di Istanbul, kota yang selama ini menjadi titik perlintasan senjata dan tentara bayaran dari seluruh dunia. Mereka tahu, perjalanan ini semakin berbahaya. Menyamar sebagai tentara bayaran independen, Jason dan timnya menyusup ke Istanbul dan mengikuti jejak Orlov yang bergerak dalam jaringan bawah tanah kota. Mereka mengetahui bahwa pertemuan akan berlangsung di sebuah klub eksklusif yang dikendalikan oleh mafia Turki. Dengan bantuan Markus, mereka mendapatkan undangan palsu dan masuk ke dalam klub dengan harapan bisa mengidentifikasi Broker. Namun, begitu mereka tiba, mereka segera menyadari bahwa ini bukan sekadar pertemuan. Bisnis biasa, ruangan dipenuhi oleh berbagai sosok berbahaya, eks-perwira intelijen, pemimpin kelompok paramiliter, dan pedagang senjata internasional. Ketika Orlov akhirnya muncul, ia tidak sendirian. Di sisinya, berdiri seorang pria tua dengan wajah penuh bekas luka, mengenakan jas hitam yang elegan. Markus mengirim pesan singkat melalui earpiece Jason. "Itu dia, Broker." Jason menatap pria itu dengan mata tajam. Akhirnya, mereka berhadapan langsung dengan dalang perang yang selama ini mereka buru. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, Broker menoleh ke arah mereka dan tersenyum tipis. "Aku sudah menunggu kalian," katanya. Jason sadar bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap mematikan. Jason merasakan napasnya tertahan saat Broker menatap langsung ke arahnya, seolah sudah mengetahui identitas mereka sejak awal. Klub yang semula dipenuhi suara musik dan percakapan perlahan berubah mencekam. Beberapa pria berbadan besar mulai bergerak ke posisi strategis. Tangan mereka merayap ke balik jas, tempat senjata tersembunyi siap digunakan. Ryan dan Andriy bertukar pandang, menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Orlov berdiri di samping Broker, tersenyum penuh kemenangan. "Kalian datang jauh-jauh hanya untuk masuk ke sarang serigala," katanya dengan nada mengejek. Jason tidak gentar. Dengan tenang, ia mengambil gelas anggur dari meja di depannya, menyesap sedikit sebelum berbicara. "Kami hanya ingin tahu siapa sebenarnya yang menarik tali dalam perang ini," ujarnya, matanya tak lepas dari Broker. Pria tua itu tersenyum tipis, lalu melambaikan tangan. Seketika, ketegangan di ruangan mereda. Para penjaga mundur perlahan, memberi ruang. "Aku bukan musuh kalian," kata Broker. "Aku hanya seorang pedagang yang memastikan roda perang tetap berputar. Dan kalian," ia menatap Jason dengan tatapan tajam, "adalah bidak yang mencoba keluar dari papan catur." Jason merasakan darahnya mendidih. Ia tahu orang seperti Broker tidak hanya seorang oportunis perang biasa. Dia adalah dalang yang menciptakan konflik demi keuntungan. "Berapa banyak tentara bayaran yang sudah kau jual ke kematian?" tanyanya dingin. Broker terkekeh, lalu menyesap anggurnya. "Lebih dari yang bisa kau hitung,"
jawabnya santai. Tapi jangan salah paham, aku tidak bekerja untuk Rusia, tidak juga untuk Ukraina. Aku hanya menjual apa yang mereka butuhkan, senjata, informasi, dan orang-orang seperti kalian. Jason mengepalkan tangannya. Mereka datang ke Istanbul untuk menghentikan jaringan ini, tapi kini mereka berhadapan dengan seseorang yang memiliki kekuatan dan sumber daya yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Broker menatap Jason dengan penuh minat. Aku punya tawaran untuk kalian, katanya. Bergabunglah denganku. Kalian sudah melihat sendiri bahwa perang ini tidak bisa dimenangkan, jadi mengapa tidak mengambil keuntungan darinya? Jason menyadari bahwa ini adalah ujian. Jika mereka menolak, mereka mungkin tidak akan keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Namun, jika mereka menerima, itu berarti mengkhianati semua yang telah mereka perjuangkan. Di balik ketenangan broker, Jason bisa merasakan ancaman nyata. Ia harus berpikir cepat, karena satu langkah salah bisa berarti kematian. Jason menatap broker tanpa ekspresi, meskipun pikirannya berputar mencari jalan keluar. Tawaran itu menggoda, tetapi ia tahu bahwa menerima berarti menjual jiwanya kepada seorang dalam perang yang telah menyebabkan kematian ribuan orang. Ryan dan Andri tetap diam, menunggu isyarat darinya. Orlov menyeringai, menikmati ketegangan di antara mereka. Kalian hanya punya dua pilihan, katanya sambil menyalakan cerutunya. Bergabung dengan kami, atau mati di tempat ini. Jason menghela napas dan bersandar di kursinya, berpura-pura mempertimbangkan. Dan jika kami setuju, apa yang kau inginkan dari kami? Tanyanya. Broker tersenyum, tampak puas dengan respons Jason. Informasi, katanya. Kalian sudah melihat betapa luasnya jaringan ini, tetapi masih ada celah yang harus ditutup. Aku ingin kalian menemukan orang-orang yang mengancam keseimbangan bisnis ini, dan menghabisi mereka. Jason menyadari jebakan ini. Broker tidak hanya ingin mereka tunduk, tetapi juga menjadi alatnya untuk memburu musuh-musuhnya. Namun, sebelum Jason bisa menjawab, Andri tiba-tiba bergerak. Dengan kecepatan luar biasa, ia menarik pisau dari balik lengan bajunya dan menancapkannya ke tangan Orlov yang sedang memegang cerutu. Orlov berteriak kesakitan, sementara Jason dan Ryan segera menghunus pistol mereka dan menembak lampu utama, menciptakan kekacauan di dalam ruangan. Para penjaga broker segera bereaksi, tetapi Jason dan timnya sudah bergerak lebih dulu, menendang meja untuk menciptakan penghalang sementara mereka menembus keluar. Mereka berlari melewati koridor klub yang kini dipenuhi teriakan dan suara tembakan. Markus, yang memantau dari jarak jauh, segera memberikan koordinat tempat aman. Keluar melalui pintu belakang. Aku punya kendaraan menunggu kalian. Jason mengangguk dan terus berlari, menembak penjaga yang menghalangi jalan mereka. Mereka berhasil mencapai gang sempit di belakang klub, di mana sebuah mobil hitam menunggu dengan mesin menyala. Tanpa berpikir panjang, mereka melompat masuk, dan mobil melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan kekacauan di belakang mereka. Jason tahu satu hal pasti, mereka baru saja mendeklarasikan perang terhadap jaringan broker, dan tidak akan ada jalan untuk kembali. Mobil yang dikendarai Markus melaju kencang melalui jalan-jalan Istanbul, menembus lalu lintas dengan kecepatan yang nyaris gila. Dari kaca spion, Jason bisa melihat beberapa kendaraan hitam mengejar mereka. Orang-orang broker tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Kita harus keluar dari kota secepat mungkin. Seru Markus sambil membanting setir ke gang sempit, membuat mobil-mobil di belakang mereka hampir bertabrakan. Ryan menurunkan kaca jendela dan menembakkan beberapa peluru ke arah kendaraan musuh, memecahkan kaca depan salah satu mobil pengejar. Mereka tidak akan berhenti sampai kita mati, teriaknya. Jason mengecek amunisinya, menyadari bahwa mereka tidak bisa bertarung selamanya di jalan terbuka. Ada terowongan tua di distrik Beyoglu, kita bisa menghilang di sana, kata Markus. Dengan cepat, ia mengubah rute, sementara Jason dan Andri menyiapkan senjata mereka untuk menghadapi pertarungan terakhir sebelum mencapai tempat persembunyian. Saat mereka memasuki jalan sempit menuju terowongan, sebuah SUV hitam berusaha memotong jalur mereka. Tanpa ragu, Jason mengangkat senjatanya dan menembak ban depan SUV itu, membuatnya terguling dan menabrak dinding bangunan. Ledakan terjadi di belakang mereka, tetapi mereka tidak punya waktu untuk melihat ke belakang. Markus menginjak gas lebih dalam, menembus lorong gelap menuju terowongan yang jarang digunakan. Begitu mereka masuk, Andri segera melepaskan muatan peledak kecil yang telah dipersiapkannya di pintu masuk, menyebabkan reruntuhan menutup jalur di belakang mereka.
Napas Jason masih memburu saat ia menyandarkan kepalanya ke kursi. Kita berhasil lolos, untuk saat ini, gumamnya. Namun, ia tahu bahwa ini hanya permulaan. Broker tidak akan melupakan pengkhianatan ini, dan mereka baru saja memulai perang yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Di dalam kegelapan terowongan, mereka merencanakan langkah berikutnya, karena satu-satunya cara untuk menghentikan broker adalah dengan menghancurkan seluruh jaringan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Jason, Ryan, Andre, dan Markus akhirnya tiba di tempat persembunyian mereka, sebuah gudang tua di pinggiran Istanbul yang telah disiapkan sebagai titik evakuasi. Nafas mereka masih memburu setelah pengejaran sengit, dan luka-luka kecil di tubuh mereka mengingatkan bahwa pertempuran baru saja dimulai. Markus menyalakan monitor yang terhubung ke jaringan intelijennya dan menampilkan data terbaru tentang pergerakan broker. Orlov selamat, tapi dia dalam kondisi kritis, katanya sambil mengetik cepat. Dan broker, dia sudah mengeluarkan perintah pembunuhan untuk kita di seluruh Eropa. Jason mengepalkan tinjunya, menyadari bahwa mereka kini menjadi buronan dengan harga tinggi di kepala mereka. Kita harus menyerang lebih dulu sebelum mereka bisa mengatur ulang kekuatan, ujar Ryan. Namun, sebelum mereka bisa menyusun rencana lebih lanjut, ponsel Andre berbunyi. Ia mengangkatnya, mendengar suara yang sudah lama tidak terdengar, Alexei, mantan rekannya di militer Ukraina. Kalian dalam bahaya, suara Alexei terdengar tegang. Ada seseorang di dalam tim kalian yang bekerja untuk broker. Ruangan seketika menjadi hening. Semua mata tertuju pada satu sama lain, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan. Itu tidak mungkin, kata Markus, namun suaranya terdengar ragu. Jason mengamati satu persatu wajah mereka. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan adalah mata uang paling berharga, dan kini kepercayaan mereka goyah. Jika ada pengkhianat di antara kita, maka itu menjelaskan bagaimana broker bisa tahu tentang gerakan kita sejak awal, kata Jason akhirnya. Kita harus segera mencari tahu siapa dia sebelum semuanya terlambat. Mereka segera membagi tugas. Andre mulai menelusuri komunikasi terenkripsi yang mungkin bocor, sementara Ryan memeriksa persediaan senjata mereka untuk berjaga-jaga jika pengkhianat itu memutuskan untuk bergerak lebih cepat. Markus, yang biasanya tenang, terlihat gelisah. Aku sudah bekerja dengan kalian sejak awal, dan aku yakin tidak ada di antara kita yang akan melakukan ini, tapi kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan itu. Jason menarik napas panjang. Mereka telah lolos dari maut berkali-kali, tetapi ancaman terbesar mungkin justru berasal dari dalam tim mereka sendiri. Ketegangan di dalam gudang semakin terasa seiring dengan diamnya masing-masing anggota tim. Jason, Ryan, dan Andre saling bertukar pandang, sementara Markus tetap sibuk di depan layar monitornya, seolah mencari sesuatu untuk membuktikan bahwa tuduhan pengkhianatan itu salah. Andre, yang paling ahli dalam peretasan, mengetik cepat di laptopnya, menyusuri jejak komunikasi mereka dalam beberapa minggu terakhir. Ada akses tadi kenal ke sistem kita 3 hari lalu, katanya sambil memperbesar tampilan data. Seseorang mengirim koordinat kita ke pihak luar. Ryan mengepalkan tinjunya. Siapa yang melakukannya? Andre terdiam sejenak sebelum menatap mereka dengan ekspresi serius. Sumbernya berasal dari perangkat milik Markus. Semua mata langsung tertuju pada Markus, yang perlahan berdiri dari kursinya. Itu omong kosong, katanya, suaranya tetap tenang. Aku sudah bersama kalian sejak awal. Mengapa aku harus menjual informasi kita? Jason tetap diam, menganalisis situasi. Ia mengenal Markus cukup lama untuk tahu bahwa pria itu bukan seseorang yang mudah panik. Namun, jika bukti sudah mengarah kepadanya, tidak ada alasan untuk mengabaikannya. Markus mengangkat tangannya perlahan, lalu melepaskan earphone yang masih tersambung ke komputer. Dengar, aku bisa jelaskan, katanya, tetapi sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, Ryan sudah mengarahkan pistol ke arahnya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kau mengkhianati kami, geramnya. Markus menghela napas, lalu menatap Jason. Aku memang mengirim koordinat kita, tapi bukan untuk broker. Aku menghubungi seseorang yang bisa membantu kita. Andre memeriksa ulang datanya dan menemukan satu kejanggalan. Sial, gumamnya. Pesan Markus memang terkirim keluar, tapi bukan ke jaringan broker. Ini diarahkan ke kontak di Ukraina. Jason menatap Markus dengan penuh selidik. Siapa yang kau hubungi? Markus ragu sejenak sebelum menjawab. Sebuah unit rahasia di intelijen Ukraina.
Mereka sudah lama memburu jaringan broker, dan aku berusaha menjangkau mereka sebelum kita semua mati dikejar. Semua orang terdiam. Pengkhianatan itu ternyata bukan berasal dari Markus, tetapi kemungkinan dari sumber lain yang belum mereka ketahui. Namun, satu hal kini jelas, mereka tidak hanya berperang melawan broker, tetapi juga harus berpacu dengan waktu untuk mencari sekutu yang bisa dipercaya sebelum musuh mereka menutup semua jalan keluar. Setelah ketegangan mereda, Jason dan timnya menyadari bahwa meskipun Markus bukan pengkhianat, ancaman tetap mengintai dari tempat yang tak terduga. Jika bukan Markus yang membocorkan posisi mereka ke broker, maka ada seseorang di luar sana yang memiliki akses ke pergerakan mereka. Itu berarti kita masih dalam bahaya, kata Jason, menatap layar komputer yang menunjukkan data akses ilegal ke sistem mereka. Dan kita tidak tahu siapa yang menarik tali dari balik bayangan. Ryan menggeleng, masih belum sepenuhnya percaya bahwa Markus tidak bersalah. Jadi siapa? Jika bukan dari dalam tim, maka ada seseorang yang sangat dekat dengan kita yang memberi informasi kepada mereka. Andri mengetik cepat, mencoba melacak kembali komunikasi yang mencurigakan. Satu-satunya cara untuk mengetahui kebenarannya adalah dengan menemui kontak Markus di Ukraina. Jika mereka memang sekutu, kita bisa mendapat dukungan. Tapi jika mereka bagian dari perangkap broker, maka kita akan masuk ke dalam sarang singa. Jason menatap layar dengan mata tajam, berpikir keras. Perjalanan ke Ukraina berisiko tinggi, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Kita berangkat malam ini, katanya akhirnya. Dan kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Beberapa jam kemudian, mereka sudah berada di dalam pesawat kargo kecil yang telah diatur oleh Markus. Penerbangan ke Ukraina berlangsung dalam ketegangan, dengan masing-masing dari mereka mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Jason duduk di dekat jendela, menatap hamparan gelap di bawah mereka. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan tentang siapa sebenarnya dalang di balik kebocoran informasi ini. Aku punya firasat buruk tentang ini, gumam Ryan, yang duduk di sebelahnya. Jika ini perangkap, kita tidak akan keluar dari Ukraina hidup-hidup. Jason mengangguk, memahami kekhawatiran rekannya. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak bisa terus bersembunyi. Jika mereka ingin menghancurkan broker dan jaringannya, mereka harus menghadapi risiko besar. Saat pesawat mulai menurunkan ketinggian, Andri mengecek senjatanya dengan ekspresi dingin. Kita sudah terlalu dalam untuk mundur sekarang, katanya. Jason mengepalkan tinjunya. Perang mereka semakin mendekati klimaks, dan di Ukraina, kebenaran akan terungkap, entah itu membawa mereka pada kemenangan, atau menuju kehancuran. Begitu pesawat mereka mendarat di sebuah landasan terpencil di Ukraina, suasana langsung terasa tidak beres. Lampu-lampu landasan dimatikan, dan hanya ada satu kendaraan jeep tua yang menunggu di kejauhan. Jason memberi isyarat pada timnya untuk tetap waspada. Andri turun lebih dulu, mengenali seseorang yang berdiri di samping jeep, Alexei, kontak yang telah dihubungi Markus. Kalian datang tepat waktu, kata Alexei dengan nada tergesa-gesa. Kita harus pergi sekarang. Ada mata-mata broker yang mengawasi. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara tembakan mendadak meledak di kejauhan. Cahaya dari moncong senjata bermunculan dari perbukitan di sekitar landasan, menandakan bahwa mereka telah jatuh ke dalam. Penyergapan. Sial, itu jebakan, teriak Ryan sambil berlindung di balik roda pesawat. Jason segera meraih senjatanya dan menembak ke arah sumber tembakan, sementara Andri dan Markus berusaha mencari jalur pelarian. Alexei mengutuk keras dan mengeluarkan senjatanya. Aku tidak tahu dari mana mereka tahu kita ada di sini, katanya sambil menembak balik. Jeep tua yang mereka tuju tiba-tiba dihantam granat, meledak dalam kobaran api yang membuat malam semakin kacau. Tidak ada pilihan lain, kita harus lari ke hutan, seru Jason. Dengan tembakan yang terus menghujani mereka, timnya bergerak cepat menuju rimbunan pohon, menggunakan kegelapan sebagai perlindungan. Markus tertembak di bahunya, tetapi tetap berlari dengan penuh tekad. Mereka akhirnya menemukan sebuah bangunan tua yang tampak seperti gudang penyimpanan yang telah ditinggalkan. Masuk ke dalam, teriak Andri sambil menendang pintu kayu yang lapuk. Begitu mereka masuk, Jason segera menutup pintu dan menguncinya dengan batang besi. Nafas mereka tersengal, tubuh dipenuhi keringat dan darah. Kita dijebak, kata Jason dengan suara rendah. Pertanyaannya, siapa yang membocorkan lokasi kita kali ini? Semua mata tertuju pada Alexei, yang tampak marah sekaligus panik. Aku tidak mengkhianati kalian, katanya tajam.
Tapi jelas, seseorang ingin memastikan kalian tidak pernah keluar dari Ukraina hidup-hidup. Jason menyadari bahwa musuh mereka lebih dekat dari yang mereka bayangkan, dan waktu mereka semakin menipis. Jason mengatur napasnya, mencoba menenangkan diri meskipun situasi semakin buruk. Di luar gudang, suara langkah kaki mendekat, para pemburu dari jaringan broker tidak akan berhenti sampai mereka semua mati. Ryan menempelkan telinganya ke dinding kayu yang lapuk. "Mereka mengepung kita," bisiknya. Andre dengan cepat membuka ranselnya, mengeluarkan beberapa bahan peledak improvisasi. "Kalau mereka mau masuk, kita buat mereka membayar mahal." Markus, meskipun terluka, tetap memasang peluru di senjatanya, bersiap menghadapi kemungkinan terakhir. "Kita harus cari jalan keluar," kata Alexei sambil memeriksa denah bangunan dari ponselnya. "Ada terowongan tua di bawah tanah yang bisa membawa kita keluar dari sini." Jason mengangguk cepat. "Kalau begitu, kita buat pengalihan." Ia mengambil satu granat asap dan melemparkannya keluar jendela yang pecah. Saat asap memenuhi udara, timnya bergerak cepat menuju pintu belakang. Namun, sebelum mereka bisa mencapai pintu, suara tembakan kembali menggema. Seorang prajurit musuh berhasil masuk, tetapi sebelum ia sempat menarik pelatutnya, Ryan menembaknya tepat di kepala. "Cepat!" seru Andre. Mereka bergegas menuruni tangga menuju terowongan yang gelap, hanya diterangi lampu-lampu redup yang berkelap-kelip. Di belakang mereka, suara ledakan terdengar, jebakan yang dipasang Andre berhasil menghancurkan sebagian gudang, memperlambat musuh mereka. Saat mereka berlari dalam lorong sempit, Jason tahu bahwa ini belum berakhir. Broker masih ada di luar sana, dan pertempuran mereka baru saja dimulai. "Kita bertahan hari ini," katanya, menatap rekan-rekannya. "Tapi perang masih jauh dari selesai." Dengan itu, mereka menghilang dalam kegelapan, menuju babak baru dalam pertempuran mereka melawan jaringan tentara bayaran yang menguasai dunia dalam bayangan. Di bawah tanah Ukraina, Jason dan timnya terus bergerak, meninggalkan jejak perang yang tak terlihat oleh dunia. Mereka berhasil lolos dari jebakan broker, tetapi mereka tahu ini hanya permulaan. Perang dalam bayangan tidak pernah benar-benar berakhir, selama ada orang yang mencari keuntungan dari konflik, selama ada tangan-tangan tersembunyi yang mengendalikan perang dari balik layar, pertempuran ini akan terus berlanjut. Namun, mereka tidak akan mundur. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka semakin dekat untuk membongkar jaringan kelam yang mengendalikan perang di berbagai belahan dunia. Dunia mungkin tidak akan pernah tahu pengorbanan mereka, tetapi mereka bertarung bukan demi pengakuan, melainkan demi menghancurkan sistem korup yang telah menghancurkan begitu banyak kehidupan. Kisah ini mengajarkan bahwa perang bukan hanya tentang tentara yang bertempur di garis depan, tetapi juga tentang permainan kekuasaan yang dimainkan oleh mereka yang berada di balik layar. Kekuasaan yang korup akan selalu berusaha mempertahankan dirinya dengan cara apapun, dan kebenaran seringkali dikorbankan demi keuntungan segelintir orang. Namun, di tengah kegelapan, masih ada orang-orang yang berjuang untuk keadilan, meskipun mereka tidak dikenal dan tidak dihargai. Perlawanan terhadap kejahatan bukanlah hal yang mudah, tetapi keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan akan selalu menjadi senjata paling kuat dalam menghadapi kekuatan yang ingin mengendalikan dunia. Pada akhirnya, sejarah ditentukan bukan oleh mereka yang diam, tetapi oleh mereka yang berani melawan ketidakadilan, walaupun harus bertarung dalam bayangan.